Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kritik sastra dan esai dari 12 ISTIQ. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Kenalkan, nama saya Zulkarnain S. Dan nama saya Muhammad Dwi. Lain ada kritik sastra. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai suatu karya secara objektif. Lebih jelasnya, kritik sastra sebagai sebuah pengamatan yang diteliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap kualitas nilai suatu kebenaran karya sastra. Ciri-ciri kritik sastra: 1. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan sebuah karya sastra. 3. Pertimbangan bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka. 7. Tidak berpengaruh siapa penulisnya. Jenis-jenis kritik sastra. Jenis-jenis kritik sastra berdasarkan bentuk. 1. Kritik teoritis. Kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan perbedaan-perbedaan dan kategori-kategori untuk diterapkan pada pertimbangan untuk menilai karya sastra. 2. Kritik terapan. Diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya berdasarkan pelaksanaannya. 1. Kritik judisial. Kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan aspek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasi, dan juga tekniknya. 2. Kritik induktif. Kritik sastra yang menguraikan bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. 3. Kritik impresionistik. Kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan kritis yang ditimbulkan oleh karya sastra. Berdasarkan orientasi, kritik menetik, kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. 2. Kritik pragmatik, kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu. Pada kritik yang menekan kepada kebolehan penulis mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. 4. Kritik objektif. Kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Pengertian: esai merupakan keterangan singkat yang membahas sebuah masalah dari sudut pandang penulisnya. Masalah tersebut bersifat aktual dan berasal dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, atau politik. 1. Bentuk prosa. 2. Singkat dan dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Memenuhi kebutuhan penulis. 5. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Jenis-jenis esai. Jenis penelitian. 1. Esai deskriptif. Esai ini dapat menuliskan objek atau subjek apa saja yang dapat perhatian pengarang. 2. Esai tajuk. Esai ini dapat dilihat di surat kabar atau majalah, berbentuk opini atau sifat serta isu terhadap majalah tersebut. 3. Esai cukilan. Esai ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seorang kepada pembaca. 4. Esai pribadi. Esai ini menulis pribadi tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif. Ditulis secara formal dengan nada baca serius. 6. Esai kritik. Penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Perbedaan kritik sastra dan esai berdasarkan isi dan pandangan menulisnya. 1. Objek kajian berupa karya seni, sastra, film. Objek kajian berupa karya dan fenomen. 2. Terdapat deskripsi berupa ringkasan, sinopsis. Tidak ada ringkasan sinopsis karya. 3. Data yang disajikan bersifat objek. Tidak seluruh membutuhkannya data. 4. Penilaian dilakukan secara objek dengan data dan alasan logis. Kajian dilakukan secara
closing dikti berdasarkan pendapat penulis esai. 5. Penilaian saling menggunakan kajian teknologi yang sudah mampar. Hampir tidak pernah mencantumkan kajian teknologi. 6. Pembalasan utuh dan penyuruh. Objek kajian tidak dibahas, menyeruh hanya pada aspek yang menarikkan berdasarkan penulis. Serestu kritik sastra dan esai. Kritik sastra. Pembuka kritik sastra berupa ringkasan atau simbol cerita. Tubuh isi kritik sastra yaitu pembalasan sesuai dengan teori pendapatan kata yang digunakan oleh penulis. Penutup kritik sastra berupa penulis kritik sastra memberi penilaian sesuai dengan pembalasan melalui pendasar kata yang digunakan. Esai. Pembuka esai berupa pendarulatan yang berisi argumen penulis tesis. Tubuh isi esai terdiri dari 3 bagian yaitu konteks, yaitu limitasi masalah diomonginya, di mana misalnya Jakarta, Bandung, atau tempat lainnya. Masalah yaitu argumen yang ada di pembuka. Dijamin di sini apa saja masalah yang timbul. Solusi yang ditawarkan oleh penulis. Penutup esai tidak membalaskan penilaian tapi kesimpulan dari tensi yang dibuat, apa saja masalahnya, bagaimana solusinya, dan bagaimana. Baiklah, inilah hasil presentasi di kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.